Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Teman-teman yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya berangkat dari Dumai ke Pekanbaru bersama keluarga kecil naik sepeda motor. Dalam perjalanan saya melihat di Minas ya, daerah Minas ya. Kalau dari Dumai nanti kita harus melewati Duri, kemudian pinggir Kandis sampailah di Minas. Minas baru Pekanbaru. Kalau lihat Minas itu perjalanannya, apalagi kalau dari Pekanbaru ke Dumai ya, dari Pekanbaru menuju Kandis kan melewati Minas, itu jalannya masya Allah bagus ya. Alhamdulillah perjalanan dari Dumai ke Pekanbaru itu jalannya bagus. Dan cukup banyak kendaraan besar ya, seperti truk, terutama di daerah Duri ya. Nah di daerah Minas ini teman-teman ya, masih terasa suasana seperti di kampung gitu ya, seperti saya mau ke Sumbar lah gitu perjalanannya. Tambah jalannya pun enak. Nampak di situ kebun binatang. Kalau kita dari Kandis kan nampaklah tu duluan tempat pusat pelatihan gajah di Minas. Nanti baru kebun binatangnya. Tidak terlalu jauh jaraknya teman-teman ya. Tapi kalau tengok di Google Map, antara Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dengan pusat latihan gajah, konservasi gajah ini sekitar perjalanan berapa nih? 9,4 km ya, 20 menit. Jadi pas pulang tuh dari Pekanbaru mau balik ke Dumai, mau singgah dulu sebentar nengok ke apa namanya tuh, Taman Hutan Rayanya. Penasaran di dalamnya. Pas masuk ke dalam berhenti kan, masuk ke dalam jumpalah salah satu petugas ya, seorang kakak-kakak yang sudah bekerja sekitar 8 tahun ya. Kalau masuk ke dalamnya 5.000 per orang ya. Dan memang sudah diaspal dari luar itu. Hanya saja jaraknya sekitar 1 kilo kata kakak itu sebut. Memang terasa kali suasana di dalam itu, hutannya dengan suara burung ya. Kalau hewan buas kata kakak itu untuk saat ini tak nampak lah, karena dia bekerja sudah 8 tahun. Hanya saja kalau diterusi jalan tersebut memang tembus ke tempat konservasi gajah, tapi jalannya itu hanya 1 kilo yang sudah diaspal, lebihnya jalan tanah. Jadi kalau untuk naik motor tidak dianjurkan, kakak itu lebih menganjurin jalan lintas saja. Di dalam itu bisa untuk kita berkebun ya, berkebun pula, berkemah. Jadi kalau teman-teman yang pengen berkemah ya tentu saja berkemah tanpa melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah ya, seperti anak pondok gitu, laki-laki sama laki gitu, untuk melatih mental kan di dalam itu. Dan ada yang rutin memang di situ untuk kemah. Kalau nggak salah nama sekolahnya Anamiroh ya, Allah alam. Kalau nggak salah dengar saya. Di situ ada danau juga. Gajah bisa kita lihat ya, gajah-gajah yang di Sumatera ini, terutama yang di Riau kan, di situ dijaga gajah-gajahnya, diberikan kebutuhan mereka. Alhamdulillah. Dan di situ mereka juga melakukan penanaman ulang ya, tempat-tempat yang ditebang lalu ditanam lagi pohon agar alam itu tetap terjaga. Masya Allah. Nah teman-teman pun kalau mau nengok gajah ya, bisa juga di kebun binatang di Kota Pekanbaru ada juga ternyata kebun binatang, tapi kita akan bahas pada video berikutnya. Nah yang ingin saya bahas juga teman-teman ya tentang video ini adalah penamaan dari Taman Hutan Raya ya, Taman Hutan Raya Minas ini, yaitu bernama Sultan Syarif Hasyim. Saya pribadi juga penasaran dengan namanya, jadi kita sama-sama mengenal beliau ya. Beliau ini dikenal dengan
yang di-Pertuan Besar As-Sayyidi Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin. Jadi ini beliau berbeda ya dengan Syarif Qasim II. Syarif Qasim II itu adalah anak beliau. Yang mana nama beliau ini, anaknya nih, Syarif Qasim II dijadikan nama bandara di Pekanbaru. Adapun Syarif Hashim, beliau ini memang dari Syiah juga, dan nama beliau diabadikan salah satunya di Kebun Binatang ini, hutan apa ya, Taman Hutan Raya, jadikan nama Taman Hutan Raya. Beliau sudah menjadi sultan selama 19 tahun, dan beliau adalah sultan yang ke-11 di Kesultanan Siak Sri Indapura. Orang Siak Sri Indapura tentu banyak yang sudah mengenal beliau ya. Beliau dinobatkan menjadi sultan pada 25 Oktober 1889. Jadi menjadi pemimpin sampai pada tahun 1908. Jadi totalnya tadi adalah 19 teman-teman ya. Dan beliau digelari Sayyid. Kenapa? Karena beliau dari berdasarkan garis keturunan dari Sayyid Ali bin Utsman bin Abdurrahman, atau gelarnya Sultan Ali Abdul Jalil Saifuddin. Beliau adalah sultan pertama yang mana beliau keturunan Arab dan keluarga kerajaan Melayu Siak. Beliau ini menggantikan ayahnya, yaitu Sultan Syarif Qasim I. Ya, jadi Sultan Syarif Qasim I, lalu beliau menjadi penerus berikutnya Sultan Syarif Hashim yang ke-11. Adapun ayahnya Syarif Qasim I yang 10. Berarti Syarif Qasim 12 adalah sultan yang ke-12 ya teman-teman. Allah alam, kalau salah bisa dikoreksi. Jadi ya sebenarnya bukanlah putra yang tertua. Beliau bukanlah putra yang tertua, namun saudara-saudaranya yaitu Tengku Muda, Tengku Bagus melakukan perlawanan terhadap Belanda sehingga mereka ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Bengkalis. Beberapa saudara lainnya seperti Tengku Embung, Tengku Tanudi, Tengku Hashim, Tengku Mahbungsu, dan Tengku Anum. Ada saudara-saudaranya lainnya teman-teman. Dan beliau menggantikan ayahnya, Sultan Syarif Qasim I. Jadi pada masa kekuasaan Syarif Hashim ini, Kesultanan Siak Indrapura berkembang ya kemakmurannya dengan wilayah terbentang sejak Langkat hingga Jambi, teman-teman. Sejak Langkat, mungkin yang dimaksud Langkat sini Langkat Sumatera Utara ya teman-teman. Iya, Langkat Sumatera Utara hingga Jambi. Beliau melakukan perubahan sistem pemerintahan kesultanan menjadi sistem pemerintahan konstitusional dengan menyusun kitab Undang-Undang Dasar Tertulis Kesultanan Siak Sri Indapura yang diberi nama Babul Qawaid ya. Babul itu pintu, Qawaid segala pegangan ya, kaidah-kaidah. Ini bahasa Arab teman-teman ya, bahasa Arab yang disingkat menjadi Al-Qawaid. Jadi dalam sistem tata negara dalam kitab tersebut, Sultan Siak menjadi pemangku tertinggi kekuasaan yang dibantu oleh para pejabat kesultanan yang memimpin berbagai lembaga di pusat maupun daerah, serta dibahas pula tentang hukum adat istiadat Kesultanan Siak. Undang-undang tersebut setebal 90 halaman yang juga mengatur tentang hukum yang dikenakan terhadap orang Melayu serta bangsa-bangsa lain yang berhubungan dengan orang-orang Melayu di Siak, serta bagaimana menegakkan hukum melalui proses pengadilan kesultanan atau pengadilan Belanda. Sultan Syarif juga membangun istana kerajaan di hulu sungai Siak ya. Ini istananya masyhur ya teman-teman. Hanya saja saya belum pernah ke sana. Tepi sungai ya teman-teman istananya. Semoga ada kesempatan untuk bisa ke sana.
yang ada di hulu Sungai Siak, dinamakan dengan Istana As-Serayah Al-Hashimiyah, atau juga disebut dengan Istana Matahari Timur. Jadi istana ini teman-teman, arsitekturnya itu campuran Eropa, Arab, dan Melayu. Jadi ada 3 ya, Eropa, Arab, dan Melayu. Jadi Sultan ini juga menjalin hubungan dengan luar negeri, maka melakukan lawatan ke Eropa pada tahun 1896 Masehi. Sultan Syarif Hashim menikah dengan Tengku Jok, memiliki anak yang kelak menggantikan kedudukannya, yaitu Syarif Kasim II, yang mana namanya dia diabadikan menjadi bandara di kota Pekanbaru, teman-teman ya. Alhamdulillah sudah pernah ya turun naik pesawat di bandara Syarif Kasim II. Masya Allah ya. Syarif Hashim juga menikah dengan seorang istri lain dan memiliki anak namanya Tengku Long Putih. Sultan Syarif Hashim, beliau wafat di Singapura, teman-teman, pada tahun 1908 dan dimakamkan di Kota Tinggi. Meninggalnya di Singapura, dimakamkan di Kota Tinggi, Siak Indrapura. Anaknya Syarif Kasim II naik tahta menggantikan pada tahun 1915 ya. Berarti sekitar 30 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi ketika itu belum merdeka ya. Saat ini nama Sultan juga diabadikan sebagai nama Taman Hutan Raya di Provinsi Riau ya, yang barusan saya bahas, teman-teman ya. Itulah yang bisa saya sharing, yang manfaatnya juga kepada saya agar kita mengenal juga siapa beliau ya. Semoga jasa-jasa beliau terhadap Islam menjadi amal jariah beliau. Adapun jika ada kesalahan, semoga Allah ampuni kesalahan beliau. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika bermanfaat teman-teman ya, silakan share dan subscribe agar lebih sering update konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.